Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, mungkin untuk yang sudah join bisa coba kasih reaction atau komen ketik angka 1 ya, yang udah standby di sini. Kita coba absen. Ada siapa aja nih? Ada Kak Debbie, udah ada. Kak Fatima, Kak Lia Restu. Halo Kak, halo semuanya. Oke, udah banyak ya yang join. Mungkin yang udah join, hai Kak Aurelia, halo. Yang udah join bisa dong, apa on cam biar kelihatan, biar aku nggak sendirian nemenin aku ya. Jangan lupa yang bisa on cam untuk bisa menggunakan virtual backgroundnya yang sudah dibagikan oleh tim kita. Nah gitu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam kegiatan webinar bersama Translator Academia dengan tema Human versus AI 2.0. Kenapa 2.0? Berarti ada dong 1.0-nya gitu ya. Nah sebenarnya emang udah ada untuk webinar Human versus AI batch pertama dan yang ini adalah batch kedua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan di batch pertama bisa nih ya nyimak hari ini tentang webinar Human versus AI di batch kedua ini. Nah, di malam hari ini mungkin kita akan membahas tentang beberapa hal yang kira-kira bisa nggak sih ya kalau AI itu menggantikan human atau kira-kira gimana sih ya human itu untuk bisa memanfaatkan AI dalam proses translating gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan eh, kenalan terlebih dahulu mungkin dengan Translator Academia. Next slide. Jadi ini teman-teman bisa jadi teman-teman udah ada yang tahu ya Translator Academia itu apa. Nah, Translator Academia ini merupakan platform edukasi yang menyediakan webinar gratis dan juga kelas-kelas bootcamp berkaitan dengan dunia penerjemahan. Kami bertekad untuk membantu para pemula menjadi seorang profesional dengan membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman untuk kemajuan industri linguistik. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia penerjemahan, bisa pantengin terus Instagramnya Translator Academia, karena kita akan membagikan informasi pengetahuan seputar dunia penerjemahan dan pastinya kita akan mengadakan webinar gratis ini secara rutin. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya kita ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan ditemani dengan seseorang penerjemah juga yang sudah terjun di dunia ini selama belasan tahun ya. Kita akan kenalan dulu dengan pemateri kita di malam hari ini. Next slide. Iya, ini dia Kak Alfonsus. Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah lihat ada publikasi melalui Instagramnya Translator Academia. Jadi siapa sih Kak Alfonsus ini? Nah, Kak Alfonsus ini merupakan seorang penerjemah yang sudah terjun di dunia penerjemahan sejak tahun 2012 sampai saat ini. Ibaratnya udah berapa tahun tuh ya? Udah lama banget kan? Udah banyak banget pengalaman dari Kak Alfonsus pastinya yang siap untuk dibagikan ke teman-teman semuanya. Dan beliau ini sudah banyak menerjemahkan buku-buku novel terbitan dari Erlangga, Gramedia, Republika, Mizan, dan juga beberapa penerbit lain yang pastinya penerbit-penerbit ini nggak asing kan di telinga teman-teman semuanya. Dan Kak Alphonsus ini juga merupakan salah satu pemateri yang ada di webinar ini cukup rutin ya ngisi materi di webinar ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah pernah ikut webinar dari Translator Academy ya, pernah juga ketemu sama Kak Alphonsus ini gitu. Nah, sebelum dimulai, aku akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal dan juga peraturan selama kegiatan webinar berlangsung yang perlu untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Next slide. Peraturannya apa aja? Ini dia. Jadi untuk teman-teman semuanya dilarang untuk open mic selama pembicara membawakan materi. Harapannya pastinya teman-teman bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri gitu ya. Jadi bisa terdengar dengan jelas. Kemudian bagi teman-teman juga dilarang merekam webinar ini. Kalau misal kalian pengen nonton ulang, bisa nonton melalui YouTube-nya Translator Academia karena kegiatan ini akan direkam melalui
YouTube Translator Academia. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa nonton lagi di YouTube-nya Translator Academia. Kemudian nanti untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa juga menulisnya di kolom chat Zoom. Tapi raise hand juga enak sih ya. Nanti aku persilakan untuk bisa bertanya langsung. Jadi diskusi langsung dengan Kak Alfonsus. Jadi mungkin nanti untuk kalian yang memiliki pertanyaan jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya, untuk raise hand biar diskusi langsung dengan Kak Alfonsusnya gitu ya. Kemudian sebelum kita mulai eh, kegiatan ini, next slide. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, dimohon kepada teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri, mungkin mempersiapkan minum, mempersiapkan alat tulis. Jadi kalau misal ada yang penting dari yang disampaikan ke Alfonsus, bisa teman-teman catat ya. Dan juga kita mohon bantuannya kepada teman-teman semuanya, karena nanti kita akan ada praktek secara langsung. Jadi untuk teman-teman saat ini silahkan kalian menyiapkan 2 atau 3 kalimat singkat aja ya bahasa Inggris, 2-3 kalimat bahasa Inggris. Kemudian kalian tuliskan di kolom chat Zoom. Nanti kita akan ambil beberapa komen dari teman-teman untuk kita terjemahkan bersama-sama. Kayak gitu. Bisa disiapin ya buat teman-teman semuanya. 2-3 kalimat bahasa Inggris. Silahkan kalian tulis di kolom chat Zoom. Kemudian nanti akan kita bahas secara bersama-sama penerjemahannya kira-kira tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, di sini udah hadir juga bersama kita Kak Alfonsus, pemateri kita malam hari ini ya. Halo Kak Alfonsus. Halo Kak Nurul, suara saya jelas? Jelas Kak, jelas, jelas, Oke. jelas. Apa kabar Kak Jadi, Nurul? Baik-baik? Alhamdulillah baik nih. Kak Alfonsus gimana Teman-teman, kabarnya? bagaimana teman-teman? Baik-baik? Aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain juga baik ya. Gimana teman-teman, baik apa enggak nih? Jempol Kasih mana jempolnya jempol? dong. Kasih jempolnya yuk. Baik, oke baik Kak. Dari Salwa, oke. Siap. Oke, Jempol resmi, oke. baik. Mantap. Ya, semoga semuanya semangat ya, udah pada siap untuk mengikuti materi dari Kak Alfonsus. Udah pada nyiapin ini belum? Alat tulisnya? Coba di komen, tulis di komen. Sambil jangan lupa ya Oke, tadi. mantap. Udah dong. Udah siap dari tadi ya. Siap, siap, siap. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung aja nih Kak, mulai materi kita di malam hari ini. Untuk Kak Alfonsus dipersilahkan. Oke, selamat malam Ya. teman-teman. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian, para penerjemah. Rekan-rekan semua, seprofesi, senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Ya, seperti tadi Kak Nur bilang, kita hari ini akan membahas soal AI versus Human 2.0. Kenapa maksudnya 2.0 ya? Jadi kalau mungkin dibilang batch 2 tidak persis juga batch 2, tapi ini lebih ke lanjutannya ya. Kalau kemarin kita mencoba buat mengenali bagaimana caranya apa menerjemahkan dengan bantuan AI. Nah, sekarang ini kita lebih intens lagi ya. Kemarin kan contohnya hanya 1 atau 2 ya. Kita mau sekarang kita lebih intens lagi. Jadi sebenarnya yang sekarang ini lebih ke workshopnya ya. Yang kemarin kita lebih ke teori dan pemaparan penjabaran langkah-langkah. Sekarang kita lebih ke workshopnya. Jadi kalau teman-teman yang agak bingung, nanti kita bisa teman-teman bisa cek di YouTube untuk melihat yang langkah-langkah step yang pertama. Tapi kita akan ulang juga di sini. Kalau teman-teman mengikuti dengan seksama pasti akan bisa apa ya? Bisa mereplika langkah-langkah tersebut. Oke, ulang next slide-nya. Oke, sebelum ya ini hanya rekap saja untuk yang baru. Kalau yang kemarin itu kita sudah pernah bahas ya. Dibilang teori dasar tidak juga teknik, ya teknik, teori, metode apapun yang kalian mau sebut lah. Pokoknya ini basicnya untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan
Kita nggak bahas lagi soal apakah itu penerjemahan, apakah bagaimana menerjemahkan, enggak, kita nggak bahas itu lagi, dan kita bahas langsung ke step-stepnya aja. Nah, ini kita punya substitusi, punya transposisi, punya reduksi, dan punya amplifikasi. Itu kalau kalian belajar kebetulan di jurusan ya, jurusan penerjemahan, kalian pasti ada lagi yang lain. Bagi saya, karena saya dulu jurusan sastra, saya tidak ada ya metode penerjemahan, jurusan penerjemahan secara khusus ya, tapi saya hanya mempelajari kurang lebih 4 SKS atau 6 SKS untuk si penerjemahan ini. Dan sepanjang pengalaman saya, 4 ini yang paling mendasar dan paling bisa membuat Anda langsung terjun ke penerjemahan. Ya. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan banyak teori, tidak terlalu memikirkan banyak hal, banyak metode segala macam. Tapi kalau 4 ini sudah bisa kita kuasai, kita bisa menghasilkan penerjemahan yang berterima. Paling tidak berterima. Apa sih maksudnya berterima? Karena maksudnya berterima itu ini sudah bisa dianggap layak dibaca dan layak dibayar. Itu ya. Oke, pertama si substitusi dan transposisi. Kedua teori ini, teori teknik ini berkaitan dengan grammar ya, dengan tata bahasa. Si substitusi, berkaitan dengan diksi, substitusi dan transposisi. Kalau transposisi dan reduksi itu lebih ke grammar, substitusi itu lebih ke diksi, di mana kita menggantikan sebuah kata yang ada dalam bahasa sumber, tapi tidak dalam bahasa sasaran atau sebaliknya, ya. Kita menggantikan. Kemarin tuh, coba next slide please. Ya, substitusi ini secara gampang, paling gampang dalam bahasa Inggris itu biasa kata ganti orang ketiga, he, she, it. Itu dia. Ya, I know she love you, but Peter is your friend, and he love her too. Nah, kalimat terakhir he love her too, kalau dia mencintainya, kita bingung dia yang mana ini. Walaupun kita bisa menebak, tapi kita butuh 2-3 kali baca untuk memastikan, oh, oke, si tokoh ini yang dimaksud dengan si dia, dan nya yang dimaksud dengan si dia. Baru. Itu tidak baik. Ya, kalau buat kalian menerjemahkan sebuah karya, adalah bagaimana membuat sebuah tulisan itu sekali baca orang paham. Itu inti dari hasil karya yang baik. Jadi penilaian dasar itu. Kalau orang baca, maksudnya nih, nah itu berarti hasil terjemahan Anda masih kurang bisa dipahami. Tidak sesuai dengan bahasa sasarannya. Oke. Nah, kalau si transposisi ini memidah-midahkan. Ini lebih berkaitan dengan grammar ya. Masalah diterangkan, ya, itu juga bermasalah, terutama untuk bahasa-bahasa dari Eropa, di mana kayak new car, mobil baru. Kemudian ada juga kata-kata terutama bahasa dari Eropa itu tempat kedua harus ada kata kerja, sedangkan bahasa-bahasa dari Asia Tengah kata kerja umumnya ada di belakang. Ya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia posisi kedua tidak harus kata kerja, bisa apa saja. I am a teacher, saya guru. Guru jadi kata benda, posisi kedua, nggak masalah. Nah, transposisi yang kayak gini, yang kita mau mindah-mindahkan, ini adalah pemahaman kita akan tata bahasa sasaran. Ya. Jadi pertama, dari dua teknik ini, dua teori ini, penerjemah sudah harus bisa menguasai diksi, pemilihan kata. Berarti kalian sudah harus banyak membaca. Kalian harus banyak mendengar. Ya, kalian harus banyak menulis. Karena itu adalah kosakata. Kemudian, kalian harus menguasai tata bahasa. Karena kalian bisa harus transposisi. Kalian harus tahu benar bahasa Indonesia seperti apa sih aturannya. Gitu. Oke. Nah, next slide. Ini ada reduksi dan amplifikasi. Nah, reduksi seperti kemarin dan amplifikasi kemarin ini lebih ke cultural. Dua hal ini cultural ya. Ini tentang pemahaman kalian, penguasaan kalian akan hal-hal yang tidak
tertulis dalam bahasa itu sendiri. Maksudnya apa tidak tertulis? Jadi gini, ada kata-kata yang misalnya seperti I want to go home dalam bahasa Inggris. Nah, di situ ada I, subjek, want, ada auxiliary verb, go, ada verbanya, kemudian home, ada bendanya. Itu SPO ya, SVO benar-benar komplit. Nah, di kita, semua itu dihilangkan. Karena kita hanya cukup saya mau pulang. Tidak ada go, tidak ada home. Ya. Kalian bilang saya mau pergi ke rumah, nggak salah. Tapi secara cultural itu aneh. Kecuali kalau kalian bilang saya mau pergi ke rumah ibu, oke. Tapi kalau saya mau pergi ke rumah saya, pasti saya mau pulang. Itu cultural. Nah, itu reduksi. Dia apa yang ada di bahasa Inggrisnya, kita hilangkan, karena tidak sesuai dengan bahasa sasaran kita. Bahasa Indonesia dalam hal ini ya. Saya mau pulang, cukup. Saya pulang, cukup. Tidak ada lagi yang go, go, go. Atau misalnya, I had an accident. Oh, saya punya kecelakaan. Kalau terjemahan harafiah kali ini, sayangnya tidak bisa ya, karena di Indonesia saya kecelakaan. Kalau mau bukan maksa. Kalau mau benar-benar patuh dengan SPO, maka saya mengalami kecelakaan. Walaupun saya kecelakaan pun sudah sangat dipahami dalam bahasa Indonesia. Terutama kalau kalian membuat ini dalam bentuknya percakapan. Saya kecelakaan, kakak saya kecelakaan kemarin. Itu cukup. Kalau dalam percakapan kalian tulis malah kakak saya mengalami kecelakaan kemarin. Wih, aci banget ya, zaman dulu banget gitu loh, bahasanya resmi sekali gitu. Tapi itu bagus juga untuk novel-novel lain, untuk bukan novel, untuk jenis-jenis tulisan lain. Untuk bisa kalau mungkin Anda sudah menulis yang lebih lebih resmi, itu bagus. Nah, ini kapan harus pakai mengalaminya kah, atau saya kecelakaan saja langsung, itu juga cultural. Bagaimana orang Indonesia bicara di situasi-situasi tertentu. Ya. Kalau sedang resmi, oh saya harus bisa pakai mengalami di sini. Atau buku resmi, textbook. Tapi saat ini ceritanya novel, terus lagi ini orangnya juga lagi percakapan, saya kecelakaan jauh lebih baik daripada saya mengalami kecelakaan. Itu harus dipahami oleh penerjemah. Kapan kita pakai ini, kapan kita pakai itu, sesuai dengan culture dan kebiasaan orang Indonesia. Nah, begitu juga dengan amplifikasi. Amplifikasi ini adalah masalah kita menemukan sebuah budaya di bahasa sumber, atau menemukan sebuah penjelasan di bahasa sumber, yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata yang kita tidak punya padanan katanya yang sama untuk hal itu. Ya. Nah, di saat seperti ini, biasanya penerjemah memiliki dua pilihan. Menerjemahkan apa adanya, atau apa adanya itu maksudnya mempertahankan saja bentuk aslinya seperti itu, dan dia akan pertahankan, atau dia akan memberi penjelasan. Ya. Nah, kadang-kadang kita ada yang memilih untuk mempertahankan, misalnya seperti ini. Di setiap festival musim panas, para wanita Jepang memakai apa tuh ya, baju baju kimono. Nah, itu kita pertahankan begitu saja sudah. Tapi ada juga penerjemah yang berusaha membuat pada setiap festival musim panas wanita Jepang menggunakan kimono, pakaian tradisional Jepang. Ada yang seperti itu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tergantung lagi kepada naskah yang sedang kita kerjakan. Jenisnya seperti apa. Itu amplifikasi. Jadi saat kita harus menjabarkan lebih dari yang tertulis di naskah aslinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak dari materi yang disampaikan oleh Kak Alfonsus? Bisa tolong respon di kolom chat Zoom juga ya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, Nggak ada terus ya? kita disampaikan. Aman ya, aman?
Aman? Paham semua ya? Oke, Oke, kita paham. aman-aman, Kak. Oke, jadi misalkan kita kurangin kalimat nih. Tadi apa? Kok hilang? Dari mana? Eh, pesan-pesan. Jadi siapa tadi ya? Jadi misal dari dia latri, kita kurangkan kalimatnya itu nggak bisa asal-asalan ya. Oh iya, dan saya tidak menyarankan Anda menghilangkan kalimat. Ya, karena menghilangkan kalimat itu pasti sudah menghilangkan makna. Jadi gini, tugas penerjemah adalah menyampaikan makna, bukan menyampaikan kata yang ditulis dalam bahasa asing, tidak. Ya, tapi menyampaikan makna. Nah, masalahnya makna ini kadang-kadang kita bisa sampaikan dengan kalimat yang sederhana, atau kadang-kadang kita harus agak panjang lebar jelasinnya. Ya, nah iya, jadi harus mengerti konteksnya. Benar, penerjemah itu harus paham di kedua bahasa itu. Misalnya begini, eh, ada kalau nggak salah itu di bahasa Perancis. Sini ada nggak yang anak Perancis yang menerjemahkan Perancis Indonesia? Ya, kalau ada pasti gini, pasti itu ada dulu. Saya kalau tidak salah bilang ini, kalau lagi diskusi, ada rapat, kemudian kita punya masalah, kemudian si pemimpin rapatnya bilang ya, ayo kita harus cari perempuannya. Saya nggak bisa spelling Perancisnya ya, tapi terjemahan itu. Ayo kita cari perempuannya. Nah, itu cultural. Mereka pakai itu karena biasanya dari zaman dulunya Perancis itu, biangnya masalah itu perempuan. Jadi kita harus cari si perempuannya nih yang menyebabkan masalah. Jadi kita bisa pecahkan. Jadi setiap kali sampai sekarang, setiap kali mereka mau diskusi, kalau ada masalah, ayo kita cari akar masalahnya ya. Kalau bahasa kita akar masalahnya, mereka selalu menggunakan kata, ayo kita cari perempuannya. Itu. Atau misalnya dulu juga ada perbandingan, ya misalnya di Prancis, kamu uh, pada intinya mengurangi, menambahkan sebuah kata itu benar-benar subjektif dari si penerjemah. Ya, kalian harus benar-benar paham apa yang dimaksud di dalam bahasa sumbernya, dan kalian harus paham bagaimana menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Oke ya, oke, oke kita lanjutkan next slide. Oke, kita langsung praktek. Tadi kalau tidak salah ada yang Kak Nurul sudah ada yang ini ya, sudah ada yang kirim-kirim. Udah ada nih, Kak. Udah ada Aha. beberapa orang. Ini yang pertama ada dari Kak Diana Vivi Anissa Putri nih, Kak. Oke, aku share screen dulu ya. Apakah screenku terlihat? Belum nih, Kak. Masih Belum, belum kelihatan. belum Mm-mm. kelihatan. Mm-mm. Eh, adminnya bisa tolong di close dulu yang itu udah ya. Oke, Oke, aku udah, coba. udah, oke. Oke, sekarang nggak muncul screenku. Naskah kosong ya. Tadi tadi udah tadi udah muncul, Kak. Sekarang hilang lagi. Oke, oke, kelihatan. Mm-mm. Kan Bro bisa tolong di copy paste yang mau kita bahas dari siapa? Nah, ini udah kelihatan. Oke, oke. Aku copy paste ya yang mau Hmm? dibahas. Biar aku nggak scroll ke Kita atas maksudnya. kita ambil satu contoh.
Udah ada ya Kak dari Kak Diana Vivi Anissa Putri. Oh, ini ya, why is it ya? Oke, why is it? Heeh. Why is it? Kok ke situ? Oke ya. Oh, ini kenapa begini? Below. Why is it that investors cannot part with their shares when they drop below acquisition price? Wow, economical. Oke, hal yang pertama, karena kita ngomongin soal AI ya, kita akan lari ke AI. Di pertama ini aku pakai Google terjemahan ya. Ini hasil dari Google terjemahan. Aku kasih warna biru. Oke, selanjutnya adalah aku mau pakai ChatGPT. Sorry. Ya, teman-teman juga bisa ya sambil mencoba-coba sendiri nanti kita komparasikan hasil dari teman-teman dengan Kak Alphonse. Nah, untuk soalnya yang mana? Aku bantu Richard lagi, jadi teman-teman nggak usah ini ya. Kita ambil soal dari Kak Diana Vivi Anissa Putri. Udah aku taruh di kolom chat Zoom bagian bawah sendiri. Nah, teman-teman bisa silahkan mencoba mentranslate, boleh menggunakan Google Translate atau tools Oke. lain yang teman-teman ketahui. Gitu. Oke, ini dua eh, ini ya yang biru adalah Google terjemahan, yang hijau adalah ChatGPT. Pertama, pertanyaan saya, kalian pilih yang mana? Boleh sambil open mic kok teman-teman mau Ada di sini, ngejawabnya. Diana, Diana, Diana. Ya. Diana apa dia? Mm-mm. Hijau. Yang lain hijau. Hijau. Oke, Hijau. hijau. Ini pada kompakan sih pilih hijau. Oke, kita Heeh. hijau. Berarti kita pakai si ChatGPT ya. Oke, kita pakai ini dulu. Kita bold ya. Nah, pertama, apa yang salah? Kalian bisa tidak eh, mengidentifikasi apa yang aneh dengan kalimat yang ini? Ini. Kenapa sih saya nanya begitu? Kenapa ada yang aneh dengan kalimat ini? Ya, sebelum gini, saya mau sedikit yang intermezzo dulu. Ini. Perkembangan AI sekarang ini kan adalah di masa di mana AI belajar bahasa manusia. Benar nggak, teman-teman? Ya. Saat ini adalah AI belajar bahasa manusia. Bagaimana mereka berusaha eh, menghasilkan sebuah tulisan, sebuah karya, sebuah terjemahan, atau apapun juga yang semirip mungkin dengan hasilnya manusia. Oke ya, itu poin pertama, fakta pertama. Nah, jadi saat kita memakai AI, saat kita menggunakan fasilitas kecerdasan buatan ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kritik. Apa yang kurang? Karena apa? Mereka orang yang belajar. AI belajar dari manusia. Jadi manusia kita itu harus bertanya, apa yang kurang dari si pembelajar ini? Ya, itu pertama harus. Apa yang bisa saya perbaiki dari hasilnya dia? Karena kalau dia sudah bagus benar, berarti dia udah master dong, nggak perlu lagi belajar lagi, kan gitu. Sedangkan maka tahapnya sini semua ahli masih mengatakan bahwa AI sedang belajar jadi manusia. Nah, ini penting. Kenapa kita harus kritik, harus mengkritisi hasil dari AI? Adalah gini, eh, kemampuan otak manusia itu sangat luar biasa. Mereka manusia adalah makhluk yang paling adaptif, paling bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, kalau kita membiarkan uh, hasil dari AI yang sedang belajar ini apa adanya dan kita terima, oh udah cukup bagus kok, aku udah ngerti, oke pakai, tanpa kita ingin mendapatkan hasil lebih baik lagi,
pada suatu saat yang terjadi adalah kita beradaptasi dengan hasilnya AI dan kita belajar dengan bahasanya AI. Bukan AI lagi yang belajar, dia apa saja, oh iya begini aku ngerti kok. Dia begini aku ngerti kok. Itu adalah mental belajar. Bukan yang, ada yang aneh kah? Itu adalah mental guru. Adakah yang bisa saya perbaiki? Itu mental guru. Tapi kalau mental belajar, oh iya, 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 aku ngerti kok Bu, ngerti, ngerti, bagus, bagus. Itu mental belajar. Nah, kalau kita biarkan itu terus, yang ada adalah kita belajar bahasa AI. Jadi, sayangnya ya, selain otak manusia itu yang paling hebat, ya, kalau nggak salah itu ada penelitiannya itu orang jenius pun tuh hanya sekitar 5-8% dari kapasitas otaknya manusia sebenarnya itu udah jenius ya. Sedangkan orang-orang average itu sekitar 1-2% saja sudah, itu udah oke. Nah, selain hebatnya manusia itu juga hebat malasnya. Itu sebabnya kita bisa menciptakan berbagai macam kemajuan teknologi untuk mempermudah hidup kita karena kita males. Kalau kita membiarkan AI seperti ini, hasilnya begini kita terima saja, karena kita males dan kita sudah menganggap itu sudah bagus dan sudah mengerti, sudah cukup lah aku ngerti. Ya maka suatu saat kita akan ada di bawah AI dan kita akan terima saja. Oh ya, gitu. Oke, ya, itu sedikit intermezzo kenapa bagi saya itu penting sekali kita mengkritisi hasil AI. Nah, sekarang sih, mengapa investor tidak dapat melepaskan saham mereka ketika harganya turun di bawah harga perorangan? Kira-kira apa yang menjadi masalah? Kayak yang tadi milih hijau nih, kira-kira dari kalimat yang hijau tadi, ada yang perlu diperbaiki nggak menurut Oke, ini kalian? ada ini si siapa nih tadi? Dia, Hatri, mengapa para investor tidak dapat menjual saham mereka saat harga mereka turun? Saat harga saham turun. Oke, ya. Terus ini mengapa para Alfioni, mengapa para investor tidak dapat menjual saham mereka ketika harga akuisisi sedang turun? Mirip ya, cuma tambahin harga akuisisi. Mengapa para investor tidak dapat menjual saham mereka saat harganya turun di bawah harga belinya? Oke, nah, nah, ini kenapa turun begini ya? Turun, oke. Max, oh Pak Max, tidak bisa diganti dengan tidak mau. Investor pasti rugi. Oke, nah ini Pak Max ini sudah mulai masuk ke maknanya ya. Ya, dia maknanya why is it that investor cannot part with their shares when they drop below acquisition price? Pak Max ini sudah memikirkan nggak mau dong kalau investor jual rugi, ya. Nah, jadi cannot sama Pak Max diganti dengan tidak mau, will not, ya. Kalau seperti yang teman-teman ini bikin investor tidak dapat itu kan artinya tidak diperbolehkan, ya tidak diizinkan. Jadi nanti ini hasilnya secara semantik artinya bahwa mereka tidak bisa menjual saham mereka karena dilarang oleh otoritas perbankan. Seperti itu. Oke, ini Pak Max ini udah one step ahead, dia memberikan semantiknya. Jadi cannot bermasalah, tidak bisanya. Sini tidak bisa, tidak dapat. Oke, yang masalah. Oke. Jadi saya setuju dengan Pak Max, ini tidak bisa, tidak mau, ya. Kita pakai yang ini.
Ini jadi tidak mau. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Enggan. Oke, bagus. Bisa pakai enggan juga. Oke. Jadi gini, Mbak. Bagus ya. Pemilihan kata diksinya bagus. Oke. Sekarang ini saya bukan orang finansial ya. Acquisition price itu biasanya pakainya apa sih kalau di bahasa finansial? Kalau saya sebagai orang awam saya akan bilang pakai harga beli ya. Kalau saya menerjemahkan ini untuk sebuah majalah biasa ya, bukan majalah ekonomi yang benar-benar kayak Forbes atau gimana, saya akan menerjemahkan dengan pakai harga beli. Nah, apakah harga perolehan atau harga akuisisi atau apa? Teman-teman yang punya pengalaman di bidang finansial ada? Kayaknya anak bahasa semua ini yang join nih. Anak bahasa semua ya. Oke. Nah, jadi gini, ini yang nanti kemudian akan harga beli bang ya, harga pemasukan. Enggak kalau harga pemasukan. eh Return. Ini bukan return. Return itu kan apa keuntungan yang kita dapatkan return itu. Sedangkan ini jadi investor enggan melepas saham mereka karena harganya turun waktu dia beli. Kalau dia beli dulu 300, pernah naik jadi 500, kemudian kinerja perusahaannya turun sampai harga sampai 200, siapa yang mau jual? Gitu. Jadi mereka ya kalau agak perolehan menurut kalian oke, oke nggak masalah ya. Tapi kalau ini buat naskah yang biasa, bukan di majalah finansial, saya akan memberi pilihan untuk harga beli untuk diksinya. Ya. Kalau misalnya cuman ini dibuat di apa koran biasa gitu kan, di Sindo atau Tempo, Finance segala macam, kayak harga beli itu lebih oke, lebih mudah dipahami. Tapi kalau kalian lebih ke finansial, mungkin pakai harga perolehan atau harga akuisisi boleh lah ya, itu istilah. Itu nanti kalian akan terjun di bidang yang seklusif ya, maksudnya sangat tertutup. Penerjemah ada dua tipe, penerjemah yang sapu jagat, yang penerjemah yang nerjemahin apa aja. Ada penerjemah yang memang bidangnya uh, sangat spesifik. Misalnya dia penerjemah hukum, dia penerjemah finansial, dia penerjemah pariwisata. Setiap terutama tiga itu memiliki diksi yang sangat spesifik yang nggak bisa kita otak-atik ya. Jadi eh, kalau memang kalian sudah terjun ke dunia yang spesifik seperti itu sangat bagus. Kalian tinggal kelola diksi kalian, perbanyak kosakata kalian sehingga begitu kalian dapat sebuah istilah, oh saya tahu nih istilahnya ini dalam bahasa Indonesia-nya. Sukanya dipakainya ini oleh para player di bursa saham seperti itu. Kayak gitu ya. Tapi kalau kalian kembali misalnya kalian ini orang Itulah. finansial,
Kalian orang finansial, terus ini tolong terjemahin ini dong. Ini aku mau nerbitin ke koran. Koran apaan? Kompas. Oh, berarti pakai harga beli aja, nggak pakai harga perolehan. Karena ini buat orang umum, lebih mudah dipahami. Itu juga harus kalian punya kepekaan itu. Kalau kalian sudah tinggal di tempat tinggal bekerja di bidang yang spesifik, nanti saat kalian diminta menerjemahkan ke bidang yang umum, kalian harus punya kepekaan. Oh, saya nggak boleh terlalu sering pakai istilah-istilah yang rumit. Pakai istilah yang umum buat orang awam. Itu juga penting. Oke. Mengapa investor enggan melepas saham mereka ketika harganya turun di bawah harga beli, harga perolehan? Oke? Ini sudah oke? Ada lagi yang kira-kira yang uh, masih bisa diperbaiki? Dari Kak Rahmiasi katanya udah oke nih Kak. Udah oke. Kak Nah, Chandra juga sebenarnya oke. sebenarnya gini, aku mau nanya, kalau dalam bahasa Inggris, why is it? Why it is that something happen? Itu maksudnya apa sih? Pertanyaan kayak itu? Why it is? Biasanya apa sih? Berarti kalau nggak salah ini bukan bukan kalimat tanya kan tadi aslinya ya? Kak siapa tadi yang awalnya? Dia Latri ya tadi ya? Oh, Diana, Diana, Diana Kak Vivi. Diana. Diana Mm-mm. Vivi ini. Ini aslinya tadi kalimat tanya atau bukan? Kak Diana. Iya Kak, hehe, saya dapat kata-katanya dari buku The Art of Thinking Clearly. Bukan kalimat Ini tanya. bukan Oh, kalimat tanya, dia pakai titik kan ya? Ya, dia pakai titik ya? iya Kak. Open mic aja nggak apa-apa Kak Oh, Diana. oh. Daripada Oke. ketik, Nah, aduh nungguin. Setiawati, benar. Karena ini bukan kalimat tanya, why it is, alasan, sebab. Jadi, kalau begini, ya, karena ini bukan kalimat tanya, itu kesalahan saya, maaf, karena nanti saya memberikan tanda tanya. Alasan investor tidak, alasan investor enggan melepas saham mereka ketika turun di bawah harga perolehan. Ini yang penting juga. Kenapa itu terjadi tadi sih Kak siapa ya? Kak Nadida. Kenapa itu terjadi? Nah, kalau orang nanya kenapa itu terjadi, kan nanya alasan. Gitu kan. Alasan investor atau eh, penyebab investor, seserah ya itu bahasa eh, koran sekarang agak-agak clickbait ya. Kalian pilih sendiri, tapi saya lebih suka pakai alasan. Karena saya masih agak-agak tipe lama. Gitu. Oke ya. Jadi terakhir nih dari si ChatGPT yang mengapa investor tidak dapat melepas saham mereka ketika harga turun dari harga perolehan, turun di bawah harga perolehan, kita jadikan menjadi alasan investor enggan melepas saham mereka ketika harganya turun di bawah harga perolehan. Itu baru keren. Oke? Oke. Sampai sini ada yang nanya? Berarti kita sini udah pakai substitusi banyak ya. Substitusi, substitusi, dan substitusi. Oke ya. Boleh di screenshot kalau mau. Silakan kalau mau screenshot duluan biar kalian bisa mempelajari, bisa di-compare hasil ini dengan teori yang tadi. Oh, sebelah mana sih yang disubstitusi? Oh, sebelah sini gitu. Jadi bisa sebagai reminder juga kalau mau buat belajar lagi ya. Melepas harga. Sebelum kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Siapa nih? Oh, mau pakai punya Aurel ya? Panjang sekali, Bang. Aku yang pertama aja ya.
Yang pertama aja ya, ini kalau panjang begini, nanti kita sampai besok coba. Ini aku del dulu. How cute of them to naturally assume that he was losing strength for keeping such a large army on the battlefield for so long. Ini kamu dapat dari buku apa, Nauril ya? Bahasanya agak-agak unik ya. Ketawa doang Kak Aurelia ditanyain. Oke, eh, kita mulai ya. Pertama, ini biasa. Kalau kalian mau pakai deep L, boleh ya. Aku di sini, kemudian, ya ampun sedih banget jumlahannya. Ini dari ChatGPT. Aku kasih warna hijau seperti tadi ya. Warna hijau. Kemudian kita buat lagi dari si Google. Kita buat dari warna merah. Jangan merah deh, biru deh, biru. Terus merah kita buat yang salah-salah aja. Oke. Kalian pilih mana nih? Lucu sekali bagi mereka untuk secara alami berasumsi bahwa ia kehilangan kekuatan karena menjaga pasukan yang begitu besar di medan perang begitu lama. Ya ampun. Betapa lucunya mereka yang secara alami berasumsi bahwa dia kehilangan kekuatan karena mempertahankan pasukan sebesar itu di medan perang begitu lama. Oke. Ayo, kira-kira teman-teman pilih hijau Pilih mana atau nih? biru Pilih nih? hijau atau biru? Vote-nya kita mulai dari sekarang. Yuk, hijau, biru, biru, hijau. Weh, ini udah ada dua kubu nih kalau kayak gini. Tadi kompak hijau, Oh, dua. sekarang Punya biru, dua. biru. Oh, udah biru, udah banyak biru nih. Sepertinya Oh, biru biru ya. memimpin. Oke deh. Kita biar nggak lama-lama, kita ambil biru ya. Oke, Kita ambil biru. vote-nya Kita vote. selesai. Oke, karena sama aja. Berdua sama aja, tetap akan kita koreksi. Oke, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pertama. Apa yang salah dari ini? Sebutin dulu aja. Bagian ini yang aneh, bagian ini yang aneh, bagian ini yang aneh. Yang secara alami. Oke, yang secara alami kita underline dulu. Lucu. Oke. Lucu. Betapa lucunya, berarti semua ya, betapa lucunya. Oke. Terus, ada lagi? Kalau kata Kak Alfioni, kehilangan dan juga mempertahankan nih Kak. Kehilangan. Oke, kita ini dulu ya, pokoknya. Mempertahankan, terus ini ada juga pasukan sebesar itu. Ini lama-lama di underline semua deh. Emang, karena bahasa Inggrisnya emang agak-agak cute ya. Oke, nah, kita bahas. Pertama, benar tadi ada yang punya masalah. How cute tuh nggak mungkin deh. Maksudnya seberapa lucu atau betapa lucu atau lucu sekali. Ya, itu pasti ada makna kiasannya. Benar. Sama seperti yang tadi, why it is, kita tidak serta merta membuat jadi mengapa.
tapi alasannya. Nah, yang lain ya. Kira-kira, kira-kira. Ini dia ngomongin apa sih? Kita tidak bisa ngomongin si how cute dulu, kita nggak bisa ngomongin naturally-nya, kita nggak usah ngomongin itu. Kita maksud global dari kalimat ini, konteksnya apa? Kita rombak semua kalimatnya, cuman jelasin aja, benar-benar cuma jelasin maknanya. Ada nggak? Konteksnya lagi nyindir. Mungkin coba, maksudnya nyindir kayak apa, Marceliano? Mungkin Kak Marcelino bisa open mic aja nih Kak. Kira-kira menurut Kak Marcelino tuh nyindirnya gimana dan harusnya kayak gimana? Mungkin mau sharing-sharing. Oh iya, Nggak. baik Kak. Oke, Kalau sip. misalnya pribadi nih, kalau saya baca kalimatnya ini mungkin terkesan sarkastik ya, atau enggak ironis. Hmm, Soalnya dari apa ini, kalau dari apa original teksnya atau source teksnya itu kelihatan kayak dia menyindir seseorang gitu. Tapi oke. secara antara ironis atau sarkastik. Itu Kak. Dengan, Ah, soalnya ini kalau misalnya kan bahasanya kayak terkesan puitis gitu ya. jadi gini, kalau kamu mengatakan kalimat ini dalam kalimat kamu sendiri ya, bukan terjemahan. Yang kamu tangkap maknanya, kamu ngomongnya gimana? Um, how cute of them to naturally assume that he was losing strength for keeping such a large army on the battlefield for so long. Kayak gitu mungkin. Bukan, Oh, bukan ini, maksudnya kamu nangkep maknanya, mm-mm. nah, bukan 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 terjemahin ya. Kamu nangkep maknanya itu apa sih kamu ngomongnya? Kayak apa sih dalam bahasa Indonesianya? Udah maknanya ini, makna dari kalimat si sarkas ini. Gimana ya? Dalam dalam kalimat kamu sendiri, bukan terjemahannya, dalam kalimat kamu sendiri. Hmm, betapa naifnya dan apa gitu ya Kak. Soalnya kayak si bingung juga gitu. Enggak, itu masih terjemahan. Gimana ya? Ini kan kamu kan lagi ngomongin, ini orang sarkas nih, orang-orang lagi nyindir ya, nyinyir. Ngomongnya gimana sih Oh, gitu kan? Kan kan kalau kita, ya ampun kamu manis banget sih, punya rambut gitu. Gila lu rambut jelek amat. Itu makna yang sebenarnya kan. Di balik oh, kalimat manis itu, kamu punya kalimat lain yang kasar. Nah, kalimat kasarnya itu kayak apa menurut kamu? oke. Mungkin lebih ke, hah, aneh sekali dia, padahal dia punya pasukan superior, tapi kan bla bla bla. Bla. Apa? Aneh sekali dia punya sebuah pasukan yang gini, tetapi bla bla bla. Itu kalau A- menurut saya kayak Aneh dan sekali aneh dia sekali punya, hmm? dia aneh sekali kalau dia tuh bisa kehilangan kekuatan kalau dia bisa kalah. Ya mungkin seperti gitu sih kalau saya nangkep. Oh, Ya, oke, oke. dalam kata lain. Hmm. Terus ini secara general lebih menyindir Budi ya, secara general lebih menyindir seseorang yang merasa atau kelihatan dari segi kekuatan yang kehilangan banyak tenaga atau kekuatan prakteknya dia bisa nahan pasukan yang banyak. Oke, aku setuju dengan si Marceliano, dengan si Budi kalau ini secara general menyindir, ya. Dan benar tadi kata Mas Adrian Kuat tuh naif, ya. Jadi ini mungkin ini diucapkan oleh seorang perempuan yang tahu banget kalau si tokoh He ini sangat kuat dan mereka sedang melawan them, ya, si He ini sedang melawan them dan dia jadi penonton dan oh mereka mengira jagoan gue habis tenaganya nih. Ya ampun, dong-dong banget sih mereka nggak tahu apa kok jagoan gue itu super kuat gitu kan. Bener nggak? Itu kayaknya yang aku tangkap. Aku cuma punya masalah adalah keeping such a large army. Keeping ini apakah mungkin artinya memiliki, apakah artinya menguasai, atau artinya melawan? Kira-kira apa teman-teman? Kenapa aku nanya gitu? Maksudnya begini, he can keep the enemy army for so long. Keep maksudnya kan dia menahan nih, melawan, bisa. Atau dia keep his own army on the battlefield. Jadi dia menjaga pasukannya dia sendiri, bisa.
atau dia on. Artinya on itu kalau di sini mungkin agak-agak super power ya. Jadi dia membagikan tenaganya ke pasukannya, entah pasukannya itu undead atau apa, atau segala macam, sehingga semakin banyak pasukannya seharusnya tenaganya dia sendiri terkuras. Gitu. Itu aku masih tanda tanya nih. Aku harus tahu dari konteksnya. Nah, tadi eh, Kak siapa nih awalnya? Aku jadi lupa. Kak Aurel ya. Kira-kira konteksnya apa ini? Keeping such a large army ini. Gimana Kak Aurelia kira-kira eh, keeping such a large army ini Konteksnya apa? bisa memiliki kata Kak Aurelia. Memiliki. Oke, memiliki ya. Kita pakai asumsinya Kak Aurel dulu ya, karena dia yang punya kalimat, dia tahu konteks kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Oke. Bisa bertahan peperangan sangat lama. Iya, masalahnya ini. Masalahnya tinggal arminya ini punya siapa yang jadi masalah. Kalau memiliki berarti kan arminya punya Sihi. Oke. Jadi kalimat sarkas yang tersirat dalam kalimat ini adalah bodoh banget mereka berpikir kalau Sihi ini eh, kehabisan tenaga karena memiliki eh, tentara yang sedemikian banyak untuk waktu yang panjang. Oke? Oke, kita akan coba ya, Max, apakah Kipi boleh terjemahkan jadi mempertahankan atau tidak, atau mengendalikan atau apa ya? Oke, tapi kita cari dulu. Ini yang harus kalian lakukan saat setelah identifikasi masalah, terutama untuk kalimat-kalimat yang sepertinya maknanya tidak tersurat tapi tersirat, kan? Kalau si ChatGPT atau Google Translate lucu sekali, imut sekali, kawaii, gitu kan? Nah, dan kita yakin ini nggak mungkin, ini masalah gitu kan. Nah, kalian harus temuin dulu apa sih maknanya sebenarnya. Dan kalau menurut saya maknanya adalah bodoh banget mereka mengira kalau kehabisan tenaga hanya karena memiliki pasukan yang begitu banyak. Itu maksudnya si orang yang bicara ini. Dari situ baru kita bisa bikin terjemahannya. Oke? Pertama, how cute of them. Kita bisa pakai naif sekali kalau kalian ingin mempertahankan dengan how cute-nya, atau kalau kalian mengubah ini, kalau depannya naif sekali, kalian masih netral ya, netral. Kalimat yang akan berikutnya nuansanya netral. Atau awalnya kalian akan bisa bilang bodoh sekali. Ini udah bukan sarkas lagi, ini memang menghina ya. Ini bukan nyindir. Kalian boleh pilih mau yang mana. Jadi untuk kalimat-kalimat yang kayak gini kalian bisa pilih, aku ingin mempertahankan si kalimat apa fight-nya dia nyindir, atau kalian mau yaudah aku jelaskan saja segamblangnya, itu kan. Tapi yang pasti bukan betapa lucunya atau lucu sekali. Tuh. Kalian mau pilih mana nih? Bodoh sekali atau naif sekali? Naif sekali, naif sekali. Woi, naif semua nih kayaknya nih. Wah, jadi ada bodohnya juga tetap sekarang. Oke, banyak naif ya, naif. Oke, jadi sekarang kita buat fight-nya netral, naif. Naif sekali mereka. Oke, them ya, naif sekali mereka. Jadi agak formal. Oke, kita coba tulisin dulu ya. Kita tulisin dulu ya. Naif sekali mereka. Nah, naturally yang secara alami itu kan kalian sudah identifikasi sebagai masalah. Maksudnya apa sih naturally? Maksudnya kan mereka secara alami mengira biasanya kalau orang yang mengendalikan pasukan undead banyak ya
Kalau mengendalikan pasukan, aku pikir kayak Andet ya. Langsung berasumsi. Langsung benar. Langsung berasumsi. Dari assume. Nah, cuma saya tidak suka berasumsi ini. Karena nanti jadi seperti kata kata tadi uh, Kak Diah tadi, terlalu formal berasumsi. Kita tidak, itu bukan kata yang wajar untuk kita ucapkan. Apa kata yang wajar paling berpikir, mengira, beranggapan, benar banget, mengira, beranggapan, oke bagus. Berpikir, kita setel dulu semuanya ya. Sip, 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 sip. Menyimpulkan, belum sampai konklusi, tapi boleh lah. Oke, jadi naif sekali mereka langsung mengira, beranggapan, berpikir, menyimpulkan bahwa ya kalau buku kalian agak non formal, agak nyeleneh, kalian bisa pakai kalau ya. Tapi kalau agak resmi atau kalian mau tone-nya lebih netral, bahwa naif sekali mereka langsung menyimpulkan bisa. Tapi entah kenapa sini aku lebih condong ke mengira atau beranggapan. Naif sekali kalau mereka langsung mengira atau langsung beranggapan. Ya, menyimpulkan agak kurang aja. Nanti mungkin bisa aja, tapi nanti kita lihat saja. Oke. Bahwa kalau dia, ini bahasa Inggrisnya mana? Losing strength for keeping such a army on the battlefield for so long. Nah, kehilangan. Sekarang, ini kalian sudah identifikasi sebagai masalah. Apakah masalahnya? Kenapa losing kan emang iya. Losing kan kehilangan. Tapi kehilangan kekuatan kayaknya kurang keren ya. Kehabisan. Bisa kehabisan. Kehabisan kekuatan, kehabisan tenaga. Siap. Oke. For keeping such a large army. Nah, for. Apakah untuk? Oh, melemah bisa juga karena kalau dia melemah sini ya, melemah kita bikin di sini. Karena benar, bukan untuk. Karena keeping such, jadi sudah mengendalikan kita ya, mengendalikan ya tadi ya. Mengendalikan such a large army. Sudah bukan mempertahankan lagi, tapi pasukan sebesar itu, pasukan sebanyak itu. Ya, jadi cuma sebesarnya itu ya. Oke, benar pasukan sebesar, pasukan sebanyak, lah. Nah, on the battlefield for so long. Nah, ini juga nih. Ini bahasa Inggrisnya emang aneh sih. Pasti terjemahan juga kayak ini. On the battlefield for so long. Nah, iya. Saya lebih suka nih kayak Kadek nih. Daripada ngomong di medan perang, lebih baik dalam pertempuran. Benar. Nah, daripada pakai dalam waktu yang lama, pakai aja ini. Karena for so long, maksudnya itu kan udah dari tadi ya sampai sekarang. Karena dari tadi dia mengendalikan si army, sampai sekarang ya, ini ya, selama ini kan bisa. Dalam benturan sepanjang ini bisa. Itu dalam pertempuran yang panjang. Kurang. Sepanjang pertempuran, naruhnya di mana ya? Karena mengendalikan pasukan sebanyak
itu dalam pertempuran yang panjang. Mungkin kalau mau beginiin kali ya, pertempuran yang begitu panjang. Atau yang ya begitu panjang. Atau setelah sekian namanya, yang begitu lama bisa. Ya, sebenarnya itulah. Kayaknya kalau pertempuran yang begitu lama, enggak deh, kata bukan yang begitu panjang. Dragging, lebih cocok daripada lama. Pertempuran yang begitu lama, kayaknya enggak terdengar enggak ini deh. Agak terlalu, apa ya, kesannya itu pertempurannya lama sekali, itu membosankan. Tapi kalau pertemuan itu panjang itu melelahkan. Itu kayaknya bedanya dari lama dan panjang dalam pertempuran ya. Oke. Nah, dari ini kita ambil atu-atu. Sekarang mengira, beranggapan, berpikir, menyimpulkan. Lebih enak mana? Dibaca lalu diulang-ulang di otak, dalam hati, lebih enak mana ringnya? Mengira, mengira, mengira. Beranggapan, 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 beranggapan. Oke. Oke, jadi antara beranggapan dan menyimpulkan ya. Kalian ini boleh pilih antara ini, tergantung dari preferensi pribadi kalian sendiri masing-masing. Lebih enak yang mana? Nah, tadi ada yang nanya, Kak, butuh langsung nggak sini? Kayak langsung bisa di-skip, tak? Tadi siapa yang ngomong gitu ya? Vini. Ya, oke. Saya pribadi akan mempertahankan si langsung. Karena langsung ini untuk menjelaskan si naturally-nya. Walaupun iya, secara makna bisa dihilangkan. Nah, sekali mereka mengira. Iya, tapi karena di dalam bahasa aslinya ada naturally dan kita hilangkan ke alaminya, kita perlu kata untuk menerangkan itu. Kita perlu kita perlu sebuah hubungan yang disampaikan oleh si naturally, ya, supaya nggak hilang. Jadi tugas tugas penerjemah itu adalah menyampaikan apa yang dimaksud oleh si eh, penulis. Dan kenapa penulis ini menggunakan naturally, pasti ada maksudnya. dan dan itu harus kita sampaikan juga, harus kita pertahankan. Kita nggak bisa serta-merta, ini nggak bingung ini kita buang, nggak. Walaupun ada yang begitu, tapi kalau kita masih bisa mempertahankan apa yang dimaksud oleh penulis dengan diksinya dia, maka kita harus mencarikan cara untuk menyampaikan itu. Oke, itu. Oke, naif sekali mereka langsung mengira bahwa, kalau lebih enak mana, bahwa atau kalau? Kalau bahwa, bahwa. Kalau, oke. Sekali lagi ini karena pilihannya ada semua, preferensi kalian dan jenis bukunya, ya. Kalau buku ini lebih ke fanfic, lebih ke yang non formal, untuk dinikmati easy going aja, easy reading aja, kalau itu lebih cocok, ya. Tapi kalau buku ini agak mau dibuat terbitan resmi, itu cocok pakai bahwa. Ya, karena kalau itu, kalau nggak salah di KBBI itu nggak ada di artnya, yang aku cek dulu. Ada nggak sih KBBI? Itu kalau itu artinya apa sih? Kata hubung menandakan syarat. Oh, boleh, nggak masalah. Kalau dalam KBBI itu kata penghubung untuk menandakan syarat, menandai syarat. Seandainya, bagi, adapun. Cakapan bahwa, kalau. Jadi nggak masalah pakai kalau untuk resmi pun. Oke ya. Dia melemah, dia kehabisan kekuatan, dia kehabisan tenaga. Dia kehabisan tenaga.
Aku setuju dengan si Kak Agus, hanya bagian pertempuran sekian lamanya saja yang tidak cocok. Kalau saya dalam pertempuran yang begitu lama, pertempuran yang begitu panjang, itu bagi saya lebih cocok. Melemah, oke. Ini ada apa? Ada variasi lagi ya. Kekuatannya melemah, kita balik. Bisa antara melemah, kehabisan kekuatan, kayak kehabisan tenaga kayak lebih bagus ya daripada kehabisan kekuatan ya. Kalau kehabisan. Nah, jadi antara kalau aku pikir kekuatannya melemah atau kehabisan tenaga. Pilihanku antara dua itu. Tapi kalau pakai kekuatannya nih, dianya hilang. Ngerti nggak? Naif sekali. Mereka langsung mengira kalau kekuatannya melemah. Itu begitu, atau dia kehabisan tenaga. Itu kalau saya. Nah, karena mengendalikan pasukan sebanyak itu dalam pertempuran yang begitu panjang. Kurang lebih begini. Ini hasil dari analisis dan perbaikan kita. Yang dua-dua ini kalian boleh pilih sesuai kalian maunya apa, ya. Tergantung preferensi kalian. Kenapa preferensi kalian penting? Ya, itu pada dasarnya apa ya? Kalau bahasa kerennya itu hak prerogatif penerjemah. Mau pakai apa? Hak dan itu didasari pada pengalaman si penerjemah itu sendiri. Asal tempat dia dibesarkan, pengalaman hidup dia, pengalaman profesional dia, itu menentukan hasil terjemahan kalian nanti berikutnya. Gitu. Oke, ngerti ya kalian ya? Tidak ada terjemahan yang tepat, tapi banyak terjemahan yang bagus. Dan lebih banyak lagi terjemahan yang jelek. Tapi tepat enggak. Karena orang punya banyak versi, dan itu nggak apa-apa. Selama itu dapat maksudnya, selama itu enak dibaca dan tidak membuat pembaca harus mengulang kalimat yang diterjemahkan. Oke ya? Apa sini ada pertanyaan? Bisa di screenshot kalau kalian mau. Ini saya buat begini-gini deh. Kalau kalian mau pilih-pilih, dipilih. Ini preferensi pribadi. Silahkan di... Oke ya? Nah, kalau nggak ada yang nanya, boleh sambil makan malam. Kalau nggak ada yang nanya, menurut aku dua contoh ini udah bagus banget. Ya, iya, ingat ya, ini fair ya. Ini kalimat dari kalian, saya sendiri buta, saya nggak tahu kalimat apa yang akan diterjemahkan, jadi saya nggak punya persiapan. Kita terjemahin ini bareng-bareng. Kita koreksi AI bareng-bareng. Inilah yang harus kalian lakukan saat kalian mendapatkan job, kemudian kalian menggunakan AI sebagai alat bantu. Saya hanya menyarankan kalian menggunakan alat bantu AI ini untuk awalan, untuk kickstart. Ya. Kadang-kadang kita punya, aduh aku bingung nerjemahin gimana nih. Startnya Kak susah banget. Nah, untuk start yang susah itu, kalian boleh dapetin inspirasi dari AI. Setelah itu, setelah mulai jalan, seharusnya penerjemah udah nggak pakai lagi tuh AI, dia bisa menerjemahkan langsung dari kalimat aslinya. Kecuali nanti pas tengah-tengah, oh ini maksudnya apa ya? Kok membingungkan ya? Coba pakai AI lagi. Bisa dapetin inspirasi lagi. Terus kita mulai analisis lagi. Ini ada yang salah, dapat lagi. Itu ya, AI ini hanya sebagai alat bantu. Jangan kalian kalau dapat job nerjemahin satu buku, langsung itu kalian copy semua satu paragraf, kalian copy semua, taruh di Word,
terus kalian copy lagi paragraf berikutnya, kalian terjemahin pakai AI, taruh di Word, jangan kayak begitu. Nanti kalian akan belajar cara berpikir AI dan bukan kalian yang memegang kendali. Oke, kayaknya cukup untuk malam ini. Kita udah latihan dua kalimat yang luar biasa ini dan sangat apa ya, sangat menjebak ternyata. Untuk berikutnya mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Nurul. Kak Nurul, tolong dilanjutkan apakah acaranya kita berikutnya. Oke Kak, siap. Terima kasih ya Kak Alfonsus. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi sudah mengirimkan soal-soalnya ya, dan juga yang sudah berpartisipasi untuk memilih biru, hijau. Menarik sekali. Ternyata dari soal soal bukan soal ya, dari teks raw-nya kita kemudian diterjemahkan menggunakan AI, itu kita sebagai human perlu untuk memoles-moles lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngerasain kan gimana perbedaannya peran dari AI, gimana bedanya peran dari human. Kerasa banget gitu, dan bahwasanya memang kita sebagai manusia itu perlu menyesuaikan teks bahasaannya sesuai dengan lingkungan, kondisi atau culture di sekitar kita gitu. Gimana sih luasnya biar enaknya dibaca sehingga pembaca itu nggak perlu berulang-ulang kali untuk membaca, sekali aja udah bisa langsung paham gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan aja karena waktunya juga udah malam, nggak kerasa banget. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung open mic saja daripada nulis kelamaan gitu, misalnya nanya banyak gitu. Open mic kan enak, bisa diskusi langsung dengan Kak Alfonsus. Silakan bagi yang mau bertanya. Boleh nanya ini. Saya Boleh, boleh. Pak Max ini. Oh, halo Pak Max. Malam Pak Max. Soalnya belakangan ini saya sering merasa terancam oleh AI itu loh. Eh, banyak job atau lowongan pekerjaan di mana menuntut para penerjemah manusia atau human gitu eh, diminta untuk mengkoreksi atau mengedit hasil terjemahan eh, apa ya MTPI ya. MTPI, benar sekali AI ya. itu. Jadi ceritanya lama-lama AI bisa semakin pintar. Kalau sudah semakin pintar, apakah ada kemungkinan job human translator itu bisa hilang gitu loh, diambil alih oleh AI? Saya kira gitu aja pertanyaan Mas Alphonse. Makasih ya. Oke, untuk Pak Max, ya itu ketakutan kita semua ya, dan itu kemungkinannya sangat terbuka Pak Max. Kenapa saya bilang kemungkinan sangat terbuka? Karena begini, saya kemarin punya teman, ya kenalan, dia seorang editor in-house di sebuah penerbit, dan dia membuka lowongan untuk penerjemah. Dan kalau tidak salah ada berapa sampai puluhan penerjemah yang mendaftar, dan dari semua penerjemah, saya kasih kutip ya, penekanan semua penerjemah, 98% sama hasil terjemahannya. 98%. Iya. Semua pakai AI dan semua langsung dikirim. Tuh. Dan itu yang menyebabkan kenapa ada potensi buat AI menggantikan manusia. Karena manusianya males. Ini kisah nyata ya. Ini dari penerbit. Penerbit sangat marah waktu itu. Ini nggak berterima. Nggak mungkin tulisan ini ditulis oleh manusia kayak begini. Gitu. Karena hanya komputer yang bisa menerjemahkan dari si how cute of them, lucu sekali bagi mereka. Itu hanya komputer yang bisa. Kalau kita nerjemahin itu, how cute, kita harus mikir, maksudnya apa sih? Pertama, keluar gitu, nggak mungkin kita nulis how cute, itu lucu sekali mereka. Itu logika, ya, kalau buat di manusia. Nah, dan saya harus akui, saya juga menerjemahkan novel online, Pak Max, dan iya, job banyak MTPI sudah ada. Saya harus
menerjemahkannya kesannya mengedit dari si komputer. Aha. Dan saya akui pertama-tama itu sangat intimidatif ya. Saya terbawa oleh hasil MTPI-nya. Saya berusaha hanya menjadi editor. Dalam arti, saya benar-benar seminim mungkin mengganti dari hasil MTPI itu. Ya. Kemudian hal yang mengubah paradigma saya waktu itu adalah saya dapat komplain dari klien kalau terjemahan saya jelek. Saya bilang itu kan hasil MTPI yang saya edit. Iya, tapi ini bukan bahasa Indonesia. Gitu. Pas dan saya akui ya, waktu itu saya terjebak dengan si MTPI itu. Dan, oh, benar ya. Kalau saya mau jujur, emang saya minimal effortnya untuk mengganti si MTPI ini. Sejak itu, saya berani akhirnya. Oke, kalau memang perlu aneh, saya hapus semua MTPI-nya, saya ketik ulang. Kalau emang MTPI-nya aneh. Tapi kalau MTPI bagus, oh maksudnya emang gini. Jadi mungkin ada kata-kata yang saya nggak perlu lagi cari di kamus. Sudah diterjemahkan oleh si MTPI-nya. Oh, kata ini maksudnya ini ya. Oke. Tapi sisanya saya ganti. Saya cuma ngambil kata yang saya tidak tahu. Untuk Pak Mark sendiri, pertama, tidak perlu terintimidasi dengan MTPI. Kalau saya pribadi, saya selalu menganggap bahwa hasil terjemahan MTPI itu sangat buruk. Supaya saya pede ya. Sangat buruk dan akan saya koreksi banyak. Kalau perlu saya hapus. Saya ketik ulang dengan hasil versi saya sendiri. Jadi itu memberi saya sebuah keyakinan bahwa hasil ini hasil saya, bukan hasil MTPI. Diedit banyak, sempurna, menjadikan saingan sendiri. Ya, tapi memang itu tugas penerjemah ya. Maksudnya nanti masalahnya dengan paling kalau yang jadi berikutnya terjadi masalahnya adalah kalau klien kalian yang pakai MTPI ini merasa mereka sudah investasi banyak di machine translation-nya dan mereka nggak suka terlalu berubah dari situ, mereka akan komplain. Itu ada. Saya punya klien, mereka komplain, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka komplain, ini bukan bahasa Indonesia. Nggak bisa, Pak, ini bahasa Indonesia. Saya orang Indonesianya, Pak. Gitu. Itu jadi kayak begitu bahwa klien komplain kadang-kadang juga mereka nggak tahu. Mereka hanya komplain karena mereka ada investasi, mereka mau dipakai. Tapi kalau kita bilang, ini nggak bisa dipakai. Ini jelek. Gitu. Orang Indonesia nggak ada yang ngomong kayak begini. Gitu. Dan itu kalau nanti Pak Max mentok ya sama klien, enggak pokoknya saya mau gini, ya udah biarkan saja, minim saja, biarkan saja. Karena pada dasarnya di end of story saat kita dapat klien, saat kita sudah menjelaskan diri kita, menjelaskan apa maksud kita, menjelaskan apa pendapat kita, klien tetap nolak, kita tetap buruk ya, kita tetap butuh uang. Ada saatnya idealisme kita tergantung, kalau kalian tetap mentang idealis ya udah lepas stopnya, kalau kalian tetap oke, jadi gampang kerjaan gue. Cuma paling nama penerjemahnya aku ganti. jadi nickname yang lain, aku nggak mau mempermalukan diriku sendiri, nggak, cuman kayak gitu. Itu paling begitu Pak Max. Jadi mungkin begini Mas Alfon, kita bisa simpulkan kalau terjemahan yang sulit digantikan oleh mesin atau AI itu adalah terjemahan karya sastra mungkin ya, seperti novel atau apa. Sementara yang bisa digantikan adalah terjemahan yang kayak letter luck gitu, kayak terjemahan naskah hukum mungkin, atau mungkin akuntansi atau laporan annual report mungkin bisa digantikan oleh mesin. Kalau menurut saya yang bisa digantikan oleh mesin itu paling banyak yang technical, bukan akuntansi, bukan finance, bukan itu, tapi lebih ke technical ya, how to, manual, book, itu bisa digantikan karena kalimat mereka sederhana, kalimat mereka straight, ya sudah, emang artinya itu mereka tidak punya ambiguitas. Sastra juga masih bisa dikerjakan oleh AI kalau sastranya masih yang sederhana ya. Yang susah itu kalau kalian sudah masuk ke bagian yang budaya-budaya, terus ada idiom, terus ada sarkasme, ada ironi. Nah, itu sampai sekarang ya ini masih lucu sekali bagi AI itu untuk menerjemahkannya.
Itu atau kayak tadi yang dari why it is menjadi alasan atau sebabnya itu tidak akan pernah terpikirkan oleh AI Ya, untuk ya. menerjemahkan kayak itu. Karena Jadi mungkin AI tidak punya rasa bahasa. tidak punya. Ya itu dia, itu bedanya. Dan kalau kita membiarkan si AI itu berkuasa, ya kita kehilangan rasa kita. Jangan mentang-mentang kita ngerti, terus lalu kita, oh ini udah bagus, sudah. Nggak boleh begitu. Benar. Oke. Makasih banyak penjelasannya Mas Alfon. Jadi Oke. agak tenang-tenang sedikit lah. Tadi agak deg-deg plus, waduh bahaya nih, bisa kehilangan profesi ini. Nggak, masih jauh. Terutama untuk klien yang care sama hasil terjemahannya, saya rasa masih aman lah penerjemah. Karena mereka masih membutuhkan. Yang paling jadi masalah nanti pagi nih Pak Max, antara penerjemah sama editor. Hmm. Nanti itu, apakah cukup dengan editor saja mengedit si MTPI atau mereka harus membayar penerjemah lagi, lalu baru diedit oleh editor. Itu hanya masalah itu aja. Terima kasih Mas. Oke. Oke, terima kasih Pak Mas atas sharingnya, menarik sekali ya. Berasa mendengarkan sesi curhat. Iya, Nah itu pengalaman pribadi. Jadi manusiawi kalau kata Iya, saya juga ngalamin itu ya, belajar dari Iya, MTPI itu benar. terjemahan itu MTPI emang luar biasa sekali rusaknya. iya. Semoga dari pengalaman Pak Max ini juga bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman semuanya ya, yang juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengambil satu pertanyaan mungkin ya Kak dari kolom chat Zoom. Hmm. Ini di sini ada pertanyaan dari Kak Budi Darmawan. Idealnya dalam menerjemahkan, apakah perlu dilakukan cross-check kepada yang ahli atau survei atau tim sebelum dipilih terjemahan yang tepat sebelum dipublikasikan? Sedangkan bagi setiap orang itu kan punya preferensi yang berbeda-beda terkait terjemahannya. Nah, seperti yang tadi kan Kak, kayak si Anu milih yang kalau atau si ini milih yang jika dan lain sebagainya. Nah, itu tuh perlu dikasihkan ke yang ahli atau enggak kira-kira sih? Kalau kalian menerjemahkannya di bidang yang spesifik, iya. Terutama begini, penerjemah itu seringnya dia dari sastra ya, dari bahasa. Kemampuan dia ada di bahasa, bukan di bidang spesifik. Jadi kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dapat terjemahan, kadang-kadang ada diksi yang kalian perlu cross-check ke bagian yang memang lebih mengerti. Aku pakai istilah ini benar nggak sih? Atau ada istilah lain yang perlu, yang lebih bagus? Itu kalau kalian spesifik ya. Biasanya itu yang teknikal, terus lebih ke apa istilah-istilah kayak geologi atau fisika atau yang kayak gitu-gitu. Maksudnya sangat spesifik dan orangnya yang baca, begitu baca kata itu langsung tahu. Terus sedangkan kita orang bahasa nggak tahu tuh apa sih, sebenarnya kita harus googling dulu. Itu itu perlu kalau kalian menerjemahkan hal-hal yang seperti itu. Kalian dapat misalnya terjemahan tesis soal geologi, kalian bisa terjemahinnya, tapi ada istilah-istilah yang kalian harus cek lagi. Ini biasa dipakai nggak? Bener nggak aku terjemahin ini? Padanannya bener nggak ini di bahasa Indonesia? Kadang-kadang nggak ada di KBBI semua istilah-istilah di bidang-bidang spesifik itu, dan kalian harus cross check itu ke antara ke kliennya atau ke orang yang lebih paham. Dan kalau kalian punya teman dalam bidang itu, itulah gunanya kenapa orang penerjemah harus punya lingkaran yang luas. Kalau kalian mau nerjemahin yang sapu jagat ya, yang bisa nerjemahin apa aja, kalian harus punya lingkaran yang luas. Itu pentingnya. Kemudian kalau hanya untuk sastra, untuk bahasa, kalian sebenarnya berhubungan sama editor. Apakah ini cukup atau tidak untuk diterima oleh penerbit? Itu saja sebenarnya patokannya dari penerjemah. Kalau editor ada bilang oke, maka oke. Seharusnya itu tidak menjadi kesalahan kalian lagi, ya. Gini, kalau di dunia penerbitan buku itu biasanya editor yang memegang kuasa. Kalau si penerjemahnya salah dan editornya lolos, itu salah editor. Seharusnya begitu. Kita hanya sampai menjaga hasil terjemahan kita benar. Memang kita nggak boleh salah nerjemahin. Dan kalau kita punya istilah yang ragu, kita harus tandain, kasih tahu ke editor.
Mbak, ini aku ragu sama ini. Ini artinya ini atau ini ya, atau ini kata ini boleh dipakai nggak ya? Itu harus kita kita komunikasikan. Jangan kita diem-diem aja berharap lolos. Gitu. Itu nggak boleh juga. Jadi kalian tuh harus bersinergi dengan editornya. Tadi ada si Dihalatri bilang, biasanya editor banyak benerin penerjemah. Karena biasanya penerjemah sibuk jangan nerjemahin tata bahasa, bukan tata bahasa. Typo mereka banyak. Gitu. Itu juga menyulitkan ya. Jadi sebenarnya penerjemah itu tugasnya agak-agak susah. Mereka harus tahu tata bahasa, mereka harus tahu diksi banyak, mereka harus tahu budaya, dan mereka harus bisa nulis yang benar sebenarnya. Kalau itu semua bisa, maka editor akan senang dan akan kasih job kalian terus. Itu intinya. Oke, Budi, apakah terjawab? Gimana nih Kak Budi, apakah sudah terjawab? Aman Kak. Wih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan dari Kak Budi tadi sebagai pertanyaan terakhir kita di sesi webinar malam hari ini. Dan menarik sekali karena tadi kita baru membahas 2 soal yang dikasih teman-teman semuanya, tapi udah asik ya kita diskusinya. Nah, gimana kalau misal kita diskusi lebih lanjut, pastinya menggunakan soal-soal yang lain, berdiskusi tentang teori-teori yang lain, itu pastinya akan lebih menarik lagi. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait dunia penerjemahan, kalian bisa banget join bootcamp-nya dari Translator Academia. Dan di sini kita ada bootcamp web novel dan juga bootcamp gaming. Nah, untuk web novel ini, kita menyediakan 2 bahasa sumber, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Dan di sini ada banyak sesi dari untuk bahasa Inggris sendiri ada 9 sesi, dan untuk bahasa Mandarin itu ada 10 sesi. Kalian akan belajar tentang metode penerjemahan dasar, majas, idiom, sampai akhirnya disampaikan rangkuman dan tips mendapatkan proyek pertama. Jadi pastinya akan menarik sekali ya, karena tadi baru bahas 2 soal aja udah menarik, apalagi kalau disampaikan banyak sesi seperti ini. Nah, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu, kira-kira sesi apa aja yang ada di masing-masing bootcamp. Dan pastinya di bootcamp ini, di sesi terakhir akan diajarkan untuk mendapatkan proyek pertama. Nah, biasanya kan banyak sekali ya bootcamp-bootcamp yang hanya diajarin aja nih cara gini, cara gitu, atau teori-teorinya gitu, tapi bingung kalau mau nyari proyeknya tuh kayak gimana. Nah, ini ada Kak Vini Rosi, jarang banget vakansi web novel yang ID. Nah, siapa tahu nih di sini kita tuh akan diajarkan untuk mendapatkan vakansi web novel Inggris bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman tuh akan mendapatkan keuntungan lagi lebih banget kalau misal join web novel, bootcamp web novel ini ya. Untuk selanjutnya kita juga ada bootcamp gaming. Nah, ini dia bootcamp gaming. Jadi untuk teman-teman yang juga hobi main game, bisa menjadi seorang penerjemah di gaming ini. Ini akan ada 11 sesi dengan pastinya 11 materi. Mulai dari introduction, gaming localization, struktur tata bahasa, linguistik, dan terakhir juga akan diajarkan tips mendapatkan proyek pertama. Selain diajarkan untuk mendapatkan proyek pertama, di sini juga ada tesnya nih teman-teman. Jadi setelah bootcamp selesai, nanti akan ada tes atau ujiannya. Kemudian kalau teman-teman lolos, akan mendapatkan sertifikat kelolosan, kayak gitu. Dan pastinya ini akan jadi sebuah poin plus banget ya bagi teman-teman kalau mau mendaftar lowongan translator atau penerjemah, karena kita udah ngantongin nih bootcampnya, kita udah ngantongin nih sertifikat kelolosannya. Kemudian kita juga akan diajarkan untuk mendapatkan proyek pertamanya. Oh, enak banget. Itu kayak apa ya, sekali dayung 3 pulau terlampaui, ya nggak sih? Dan di sini kita ada 2 macam ya, ada kelas standar dan juga kelas private. Bedanya itu apa? Nah, kalau untuk standar nanti minimal 4 orang, sedangkan untuk private itu pastinya 1 orang ya, one on one. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka belajar kelompok, bareng sama teman-temannya, ngajakin temennya gitu, ayo ikutan bareng gitu, bisa join yang standar. Sedangkan kalau yang suka sendiri, pengen kayak les one on one kayak gitu, bisa ikut yang private. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu juga untuk materi yang ada itu apa aja, dan juga kontak personnya. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa
eh, menghubungi Instagram Translator Academia atau bisa juga menghubungi WhatsApp Kaif di nomor 62878 19959772. Bisa dicatat dulu atau di foto-foto terlebih dahulu ya untuk kontaknya. Ikut bootcamp web novel bisa buat jadi translator subtitle nggak ya? Apa bootcamp gaming yang lebih cocok buat jadi translator subtitle? Nah, untuk hal itu juga teman-teman silahkan ya dipikirkan nanti mau ikut yang gaming atau yang web novel dan kira-kira kalau kayak gini tuh enaknya ikut yang mana? Kalian bisa coba DM Instagramnya Translator Academia untuk tanya-tanya secara langsung maupun konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Menarik banget. Jangan lupa ditunggu untuk bisa join di bootcampnya Translator Academia. Ya, itu tadi ya kegiatan webinar kita di malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan di tengah jalan, gimana ya Kak? Aku tadi ketinggalan nih, jadinya eh, ini apa namanya? Kelewatan soalnya atau kelewatan bagian teorinya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena untuk tayangan ini atau rekaman dari webinar ini akan diupload di YouTube-nya Translator Academia nih. Nah, udah aku kirim ya linknya di sini. Jadi teman-teman bisa pantengin YouTube-nya Translator Academia. Untuk webinar batch satunya, Human versus AI batch 1, itu juga ada di YouTube Translator Academia. Jadi misal tadi teman-teman kan ngerasain kalau di sini itu banyak prakteknya. Di sesi pertama kita ada teori-teorinya yang lebih dalam lagi. Jadi kalau misal kalian di sini bingung, ih kok tiba-tiba praktek sih? Aku nggak tahu nih teorinya. Nah, kalian bisa nonton di YouTube-nya Translator Academia. Itu itu saja mungkin dari kita untuk pertemuan di malam hari ini. Dan untuk mengakhiri sesi kita, mungkin kita akan ambil terlebih dahulu foto bersama. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah join di sini dimohon untuk bisa on cam ya, karena kita akan ambil foto bersama. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi sebelum live Zoom ini. Untuk linknya nanti akan aku kirimkan di melalui kolom chat Zoom. Kak, aku nggak bisa open cam, nggak apa-apa kan ya, di PC nggak ada webcam. Oh ya udah, iya iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Yang bisa on cam, mohon untuk bisa on cam ya. Nggak bisa on cam, maaf baru nyetir. Iya, fokus aja nyetirnya Kak kalau gitu. Jangan dipaksain on cam ya. Takutnya kenapa-napa. Ya, yang lain yang belum on cam, silahkan bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan mengambil foto bersama. Siap-siap ya. Oke, aku akan hitung karena di ini pesertanya kan ada banyak, ada beberapa slide. Jadi mohon untuk teman-teman bisa tahan diri dulu. Aku akan mulai hitung untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Ya, oke, ditahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Dan untuk link evaluasinya akan aku kirim melalui kolom chat Zoom. Jadi untuk teman-teman, sebelum live, mohon untuk bisa mengisi terlebih dahulu linknya ya. Mohon ditunggu. Mana nih? Oh ini. Ini. Nah itu ya, teman-teman bisa akses link tersebut. Jadi sebelum live Zoom, silahkan untuk bisa mengisi linknya baru live. Mohon maaf ya kalau misal banyak pertanyaan yang mungkin masih kalian tahan tapi belum bisa tersampaikan. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Dan aku Nurul atas nama Translator Academia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah join di kegiatan webinar malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu dengan kegiatan webinar-webinar yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram Translator Academia biar kalian tuh nggak ketinggalan info webinar dari kita. Dan terima kasih juga untuk Kak Alfonsus atas materinya. Semoga apa yang Kak Alfonsus sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya.
Dan Sama-sama, Kak. akhir kata saya Nurul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lain kali. Dadah. Sampai jumpa semua rekan-rekan. Ya.